grafiknya kalian coba. Oh, gak usah. Ayo lah. Ternate. Garong geng bersama. Pokoknya terah. Nama saya Muhammad Askan Nasabi dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Nama saya Satria Handoko Saragi. Saya kuliah di Universitas Malikus Saleh, Aceh Lok Sumawe. Halo, nama aku Widya Rimba. Aku dari Universitas Gadjah Mada. Yang saya ketahui tentang Ternate ini adalah kota bersejarah ya, karena benteng di Ternate ini banyak sekali, seperti contoh benteng Orange, benteng Kalamata, benteng Estella yang merupakan bukti fisik sejarah bahwa keberadaan kolonialisme di Indonesia ini. Yang saya ketahui tentang Ternate ini yaitu yang dimana Ternate ini ada dia sebuah sejarah ini yaitu terkait tentang Kedaton Sultan Ternate. Nah, di Kedaton ini sudah banyak sekali nilai-nilai yang tertuang di dalamnya, dan sampai sekarang pun Kedaton itu masih ada semenjak dari masa pemerintahan dari Sultanan yang pertama, dan sekarang ini masih ada sultanan yang baru sampai sultan yang ke-47 gitu kalau nggak salah. Iya. Kalau yang aku ketahui tentang Ternate itu ternyata adalah sebuah pulau kecil di Maluku Utara yang kaya akan rempah dan juga sejarahnya. Saya kira dulu itu Ternate karena pulau kecil ini nggak ada mall. Tapi setelah saya sampai sini ternyata Ternate itu sudah seperti kota seperti umumnya, ada mall, bioskop, dan mungkin bar pun ada. Kalau buat aku, culture shock pas pertama kali datang itu adalah suara klakson. Itu di jalan di mana-mana ada suara klakson. Tapi setelah semakin kesini aku baru tahu kalau itu tukang ojek. Setelah itu, apa lagi ya? Mungkin orang-orangnya itu kalau ngomong suaranya tinggi banget gitu, kenceng banget. Tapi setelah beberapa bulan juga di sini, aku tahu bahwa itu tuh adalah karakteristik dari masyarakat pesisir daerah sini. Terkait perekonomian di Ternate ini yang paling besar itu di bagian pasarnya, dan di Ternate ini biasanya dikenal dengan sebutan pasar itu pasar Gamalama, yang dimana kenapa dikatakan perekonomian ini itu paling besar di pasar dikarenakan di situ sebuah bahan pokok semua santan panas sudah sangat lengkap di pasar itu. Ada dia namanya sayur-sayurnya lengkap, ada kangkung, ada kacang semuanya, ada buah, ada daging, ada ayam, semuanya sudah lengkap di pasar itu. Kalau di Ternate sendiri, angkot itu jadi salah satu transportasi utama buat masyarakat kalau mau bepergian kemana-mana termasuk aku. Tapi kalau kita lihat kayak di Jawa itu angkot udah jarang ya, karena lebih banyak kayak kendaraan pribadi, terus varian transportasinya lebih banyak, ada kereta, pesawat, jadi Jawa sih. Terus di Jawa juga ada beberapa daerah yang bahkan mungkin angkot itu udah nggak ada sama sekali. Kalau salah satu transportasi paling penting di sini ya kapal ya, karena mengingat Maluku Utara ini adalah daerah kepulauan, jadi banyak pulau-pulau kecil yang dihubungkan oleh laut. Jadi kalau kita mau keluar pulau itu pastinya lebih efektif menggunakan kapal. Jadi karena Ternate ini daerahnya jauh dari pusat, mungkin ada beberapa distribusi yang cukup sulit ya, sehingga harga-harga di sini itu relatif mahal, termasuk transportasi juga mahal. Kalau untuk potensi wisata di Ternate ini sudah cukup, sudah sangat luar biasa, dikarenakan pelestariannya terjaga, terus keanekaragaman hayatnya terjaga, tumbuh karangnya itu sangat-sangat indah, terjaga. Kalau aku di sini pernah pergi ke Batu Angus, itu salah satu tempat wisata edukasi, itu namanya kayak geopark gitu di Ternate. Di sana itu kita bisa lihat batuan beku hasil dari letusan Gunung Gamalama yang udah ribuan tahun lalu kalau nggak salah ya. Terus di sana kita juga bisa lihat view pantai, jadi setelah ada batuan beku itu langsung berbatasan dengan pantai, keren banget. Alam di Ternate ini sangat indah dan terjaga sekali. Berpotensi sangat wisata sih, ada Danau Tolire, ada Danau Ngade. Itu kalau kita lihat sunset itu bagus sekali dengan view pulau-pulau atau view gunung, view laut. Dan rupanya di Ternate ini atau di Maluku Utara ini banyak sekali agamanya.
ada dia agama Islam, Nasrani, Hindu, dan Konghucu. Dan walaupun mereka di sini banyak agama, tapi di sini sangat luar biasa untuk nilai toleransinya, nilai apanya itu mereka sangat berdampingan, sehingga mereka itu di sini merasa damai, tentram. Oke. Waktu pertama kali datang ke Ternate ini mungkin yang bikin aku agak kesulitan itu terkait bahasa ya. Jadi mereka tuh kalau ngomong cepet banget, sampai kita tuh kayak harus mengulang 2 kali sampai 3 kali hakoh gitu. Tapi untungnya ada beberapa kosakata yang pakai bahasa Indonesia, jadi sedikit-sedikit udah bisa ngerti. Kalau sekarang sih udah lumayan bisa ngerti ya. Contohnya kayak taradakung, kita sebisa bahasa Ternate. Kalau soal keramaian atau kepadatan di Ternate itu bisa dilihat kayak satu pulau itu terbagi menjadi 2. Jadi yang satu itu di daerah yang ramai itu di daerah kota, atau kita biasa menyebut di daerah kota gitu, dan ada di daerah yang baliknya ini orang sini biasa sebut daerah belakang gunung. Daerah belakang gunung itu keramaiannya tidak begitu ramai atau tidak begitu padat dengan daerah kota. Jadi lebih kayak ke desa-desa pada umumnya gitu. Kalau di Ternate itu sistem gotong royong dan saling membantu itu masih sangat terlihat ya. Kayak contohnya di lingkungan sosial itu nanti kalau ada hajatan atau ada acara, pasti tetangga itu saling membantu. Terus kemarin juga aku sempat lihat waktu di kos itu ada orang gotong rumah itu, jadi dia gotong rumah dari atas ke bawah itu pindahin rumah, dan mereka benar-benar bareng-bareng gitu. Dan itu mereka nggak minta upah sama sekali, saling bantu aja. Salah satu hal unik di sini itu tentang euforia bermusik ya. Jadi orang sini tuh memang kalau sama musik itu suka sekali, sampai kita itu kalau di angkot itu muter musik semua, dan itu tinggi-tinggi. Euforia bermusik di sini itu juga terlihat di ketika selesai event ya. Kalau misalnya ada event itu pasti terakhir itu diakhiri dengan kita memutar musik yang keras, terus habis itu kita berjoget bersama. Kalau di sini itu biasa dikatakan baronggeng bersama. Jadi ada wayase, ada yang lain, itu pasti itu seru sekali. Yang saya tahu itu terkait hal unik di Ternate ini adalah tentang Piala Dunia. Nah, di berbagai daerah itu Piala Dunia itu jarang kali seperti di Ternate ini. Contohnya setiap kaum Hawa, kaum Adam itu benar-benar suka sama bola. Jika apalagi suara mereka membuat layar lebar, setiap daerah itu penjuru daerah, setiap susul itu membuat layar lebar untuk nobar. Jadi mereka setiap apa antusiasnya untuk lebih mendukung negara mereka itu sangat luar biasa, tinggi luar biasa. Oke. Hal unik lainnya itu yang di Ternate itu yang saya nemuin atau saya tahu itu bahwasannya di Ternate ini terkait sapi ini saya lucu melihatnya. Kenapa? Ya karena sapinya ini berkeliaran itu dilepaskan gitu aja sama yang punya. Terus warga-warga setempat nggak komplain, mereka memang udah macam sebuah apa gitu kan. Jadi hal uniknya itu luar biasa, sapi dilepaskan gitu aja setiap hari, pagi, siang, sore, malam, berikut tanpa dikandangkan, sehingga sistem kandang gitu. Beda sama di daerah saya gitu. Hal yang aku suka dari tinggal di Ternate adalah orangnya ramah-ramah. Jadi kayak mungkin kalau misalkan kalian kira mereka kelihatan garang terus ngomong pakai suara tinggi, itu cuma casing aja. Sebenarnya mereka ramah banget. Terus kalau yang kurang aku suka itu cuacanya panas gila, yang banget semua. Terus apa lagi ya? Mungkin bising angkot itu kadang mengganggu, tapi nggak apa-apa lah kalau mereka suka boleh. Terus sama satu lagi, mungkin air beberapa kali mati itu ya, itu agak merepotkan sih kalau buat aku. Saya sukai di sini alamnya ya, alam dan semua potensinya, pesona alam yang masih terjaga, masih asli, yang sangat indah, beserta potensi-potensinya yang sangat banyak. Saya juga suka keberagaman di sini, multikulturalnya itu sangat terjaga. Lalu yang terakhir, saya suka dengan orang-orang sini yang ramah, yang menyambut kita dengan baik dan tidak pernah melihat kita dari mana atau kita siapa. Hal yang kurang saya sukai di sini adalah karena di sini perputaran ekonomi yang sangat cepat dan merupakan daerah dengan ekonomi yang tinggi, maka harga-harga di sini sangat tinggi, kebutuhan hidup sangat tinggi, moda transportasi sangat tinggi. Jadi untuk kebutuhan keseharian di daerah sini itu bisa dibilang mahal-mahal daripada di
Jawa. Hal yang saya sukai di daerah Ternate ini yaitu salah satunya view-nya atau laut-lautnya, terus gunung-gunungnya, pemandangan-pemandangannya, view yang sangat indah, sehingga itu membuat saya terpesona dengan panorama yang sangat luar biasa. Terus ya, hal yang seterusnya yang saya sukai juga sini tata krama bersikap orang-orang masyarakat setempat itu daerah Ternate ini sangat luar biasa, toleransi sekali, berbaur lah, muda gitu, jadi saya suka gitu. Hal yang paling saya kurang suka itu di Ternate ini terkait soal iklim. Itu iklim di sini tuh sangat panas, sehingga membuat saya kurang nyaman karena iklim juga. Baru yang kedua itu terkait tentang harga di sini itu sangat mahal. Saya sangat terkejut gitu karena semakin di timur kan semakin mahal gitu, karena mungkin kebanyakan orang-orang sini tuh membeli atau mengambil bahan itu dari daerah-daerah barat atau daerah-daerah luar, jadi sehingga belum biaya itu lebih mahal untuk tenaga kerja, transportasi, banyak pengeluaran, jadi wajar jadi mahal dan semakin mahal. Baru yang itu terkait air. Nah, di sini air itu sangat susah. Kenapa susah? Karena di sini itu kalau nggak menyediakan tempat atau mesin mobil itu atau apa itu nggak bisa. Jadi ya itulah, jadi susah untuk mau kejar akses cepat kampus itu ya. Satu kesan buat Ternate, api tenan sama aku sih. Satu kesan untuk Ternate, tergokil, pokoknya pokoknya semua ter. Satu kesan untuk Ternate, gokil, jangan yang menit tenan.